Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihatul Uma. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban UAS mata kuliah pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Tahun 1947 dengan nama Rencana Pelajaran. Arah pendidikannya bersifat politis karena masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang. Yang kedua, tahun 1952 dengan nama Rencana Pelajaran Terurai. Kurikulum ini dapat dikatakan sebagai cikal bakal sistem pendidikan Indonesia. Setiap mata pelajarannya dirinci dan dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. 3. Tahun 1964 dengan nama Rencana Pendidikan Sekolah Dasar. Pemerintah menerapkan program Pancawardhana, yakni pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Yang keempat, tahun 1968 dengan nama Kurikulum Sekolah Dasar. Kurikulum ini lahir pada masa Orde Baru. Dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Pada tahun 1973 dengan nama PSPP, yakni Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan. Terdapat hierarki tujuan pendidikan, yakni tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional umum dan khusus. Yang keenam, pada tahun 1975 dengan nama Kurikulum Sekolah Dasar, metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam PPSI, yakni Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional atau dikenal dengan istilah Satuan Pembelajaran. Kemudian tahun 1984 dengan nama Kurikulum 1984, siswa sebagai subjek belajar. Model pembelajaran ini disebut dengan CWSA, cara belajar siswa aktif. Kemudian tahun 1994 dengan nama Kurikulum 1994, pelaksanaan kurikulum serentak untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Materi pelajarannya cukup padat, mulai dari muatan nasional sampai muatan lokal. Kemudian tahun 1997 dengan nama Revisi Kurikulum 1994. Kurikulum ini menggunakan pendekatan content oriented, yakni penguasaan materi. Kemudian pada tahun 2004 dengan nama KBK, Kurikulum Berbasis Kompetensi. KBK berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. KBK memiliki 4 komponen, yakni KHB, kurikulum dan hasil belajar, PBK, penilaian berbasis kelas, KBM, kegiatan belajar mengajar, dan PKBS, pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Kemudian tahun 2006 dengan nama KTSP, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. KTSP mengacu pada sistem desentralisasi pendidikan. Terdapat muatan lokal, penetapan standar kompetensi, dan kompetensi dasar. Kemudian tahun 2013 dan sampai sekarang masih digunakan Kurikulum 2013. Inti dari K13 adalah upaya penyederhanaan dan adanya tematik integratif. Begitulah sejarah pengembangan kurikulum di Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas tentang landasan filosofis pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah makhluk individu. Hal ini berkaitan dengan guru dan siswa. Seorang guru haruslah benar-benar minat menjadi guru dan memiliki bakat seperti kemampuan berkomunikasi baik dengan siswa dan kemampuan mendekati siswa. Menjadi seorang guru itu bukanlah hal yang sembarangan. Dalam proses pengembangan kurikulum harus bisa memberikan fasilitas pada anak, seperti adanya kelompok dalam pengembangan minat dan bakat. Contohnya klub olahraga, klub musik. Kemudian yang kedua, makhluk sosial. Manusia dalam kehidupannya selalu berdampingan dengan makhluk lainnya. Guru tidak bisa berdiri sendiri, maka dari itu guru membentuk mitra atau kerjasama. Contohnya, kumpulan guru mata pelajaran, kumpulan guru seluruh Indonesia. Sedangkan siswa dikelompokkan melalui kegiatan ekstrakurikuler atau organisasi intrasekolah atau OSIS. Kemudian yang ketiga, makhluk susila. Hal ini berkaitan dengan norma yang berlaku. Pengembangan kurikulum memberikan jaminan bahwa akan mentaati segala norma yang berlaku. Kemudian yang keempat, makhluk religi. Hal ini berkaitan dengan pengakuan adanya agama dan percaya pada Tuhan. Pengembangan kurikulum memberi jaminan bahwa akan menghargai agama yang lain, tidak condong pada satu agama. Jadi, seorang guru itu harus percaya akan adanya Tuhan atau menganut agama tertentu, bukan seorang ateis. Kemudian landasan sosiologis pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah sejarah. Praktek kurikulum pada masa lampau menjadi pertimbangan kurikulum saat ini. Yang kedua, geografi. Kurikulum menyesuaikan dengan daerah. Misalnya, kurikulum yang bagaimana yang cocok diterapkan di daerah pesisir atau pegunungan.
Kemudian yang ketiga, ekonomi. Pengembang kurikulum sebagai produsen harus tahu konsumen atau pengguna kurikulum, sehingga produsen mampu meracik atau menyusun pembelajaran yang cocok yang akan diterapkan secara nasional. Yang keempat adalah politik. Terdapat kebijakan politik yang mempengaruhinya. Yang kelima, antropologi. Memperhatikan budaya yang dimiliki setiap daerah itu beragam. Kemudian yang keenam adalah sosiologi, yakni harus memahami adanya stratifikasi sosial. Selanjutnya adalah landasan psikologis pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah behaviorisme. Hal ini terkait dengan reward dan punishment. Hal ini cocok diterapkan pada pendidikan vokasional seperti SMK, pendidikan militer. Jadi siswanya itu harus menguasai materi awal untuk naik ke jenjang pendidikan berikutnya. Yang kedua adalah humanisme. Terdapat pertimbangan bahwa setiap manusia itu unik karena memiliki perbedaan minat dan bakat, dan kita harus menghargai akan adanya perbedaan tersebut. Selanjutnya adalah bagaimana kurikulum di masa depan. Saat ini kurikulum diberlakukan adalah K13 dan kurikulum darurat. Tidak ada yang tahu kapan berakhirnya pandemi COVID-19. Jadi kurikulum darurat adalah bentuk antisipasi dari pendidikan jarak jauh (PJJ). Analisis saya bisa jadi kurikulum akan disederhanakan, materi akan difokuskan pada bidang tertentu. Karena jika semua bidang harus dituntaskan, maka proses pembelajaran akan kurang efektif. Kemudian digitalisasi sekolah. Pendidikan akan serba digital, mulai dari proses pembelajaran hingga penyediaan materi pelajaran. Harapannya, siswa mampu meningkatkan pengetahuannya karena akses materi pembelajaran yang tidak terbatas. Siswa mampu belajar di mana saja dan kapan saja. Kemudian asesmen nasional, UN, ujian nasional telah diganti dengan AKM, asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Hal ini berkaitan dengan merdeka belajar. Jadi, setiap siswa di Indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Fokus penilaian tidak lagi pada materi pelajaran, tetapi pada kemampuan bernalar. Kemudian makna surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Poin pertama, penyusunan RPP dilakukan berdasarkan 3 prinsip. Efisien. Maksud dari efisien, dilakukan secara tepat dan sesuai, tidak membuang banyak waktu, tenaga, dan biaya dengan memaksimalkan segala sesuatu yang tersedia. Kemudian efektif, berarti dilakukan secara benar dan tepat sasaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berorientasi pada murid, berarti dilakukan dengan banyak pertimbangan yang menyesuaikan dengan kebutuhan murid di kelas. Yang kedua adalah penyederhanaan komponen RPP. Belasan komponen RPP pada peraturan sebelumnya disederhanakan menjadi 3 komponen inti, yakni tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan format RPP. Guru bebas mengembangkan format RPP karena tidak ada format khusus yang mengharuskan RPP itu semuanya sama. Tetapi dalam penyusunannya selalu berpegang pada 3 prinsip. Pada poin keempat, format RPP. Format RPP yang telah dibuat oleh guru masih bisa digunakan dalam pembelajaran atau bisa diperbaiki dengan menyesuaikan 3 prinsip tadi. Kemudian, RPP sesuai dengan surat edaran Mendikbud terbaru. RPP yang saya gunakan adalah mengikuti poin kedua, yakni terdapat 3 komponen inti, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Apakah boleh guru menggunakan format RPP sebelumnya? Boleh. Hal ini terdapat di poin ketiga, yakni tidak ada format khusus. Guru bebas mengembangkan format RPP yang akan digunakan selama sesuai dengan 3 prinsip tadi, efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.